Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rasendria Utama dengan NIM 2408010806. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dosen pengampu Ibu Ratih Damayanti SHMH, Bapak Imam Bustomi SHMH. Di sini saya akan menyampaikan materi penugasan pengantar hukum Indonesia, yaitu tentang hukum dagang. Pengertian hukum dagang. Menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang perdagangan dan perniagaan. Mulai dari mengatur permasalahan yang timbul sehingga mengatur masalah perilaku manusia yang terlibat di dalam perdagangan dan perniagaan. Menurut Munir Fuadi, hukum dagang mengacu pada semua aturan yang mencakup tata cara berbisnis, baik di bidang industri maupun keuangan, yang masih berkaitan dengan pertukaran barang dan kegiatan produktif. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia dimulai pada abad pertengahan di Eropa Barat. Kota-kota perdagangan seperti Genoa, Florence, Venesia, Marseille, dan Barcelona menjadi pusat perdagangan. Hukum Romawi awalnya mengatur perdagangan, namun peraturan hukum baru yang berlaku hanya untuk pedagang disusun di kota-kota tersebut, yaitu yang disebut hukum pedagang. Pada abad ke-17 di Prancis, hukum pedagang dikodifikasi melalui Ordonnance du Commerce pada tahun 1673. Selanjutnya pada tahun 1681 dibuat peraturan mengenai perdagangan laut bernama Ordonnance de la Marine pada tahun 1808 di Prancis. Code de Commerce yang merupakan kitab undang-undang hukum dagang tersendiri dibuat. Kodifikasi hukum Prancis tersebut diterapkan di Nederland, jajahan Prancis pada saat itu, dari tahun 1808 hingga 1838. Pemerintah Nederland kemudian merencanakan kitab undang-undang hukum dagang sendiri pada tahun 1819. Tetapi perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda 1838 yang berdasarkan prinsip konkordansi berlaku di Indonesia melalui pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD peninggalan Belanda tetap berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum dagang Indonesia. Ada 3 jenis sumber hukum komersial yang dirujuk: undang-undang yang dikodifikasi, undang-undang yang tidak dikodifikasi, dan hukum umum. Dalam kodifikasi hukum tertulis yang menjadi acuan adalah hukum pidana yang terdiri dari 2 buku dan 23 bab. KUHP memiliki 10 bab tentang bisnis secara umum dan 13 bab tentang hak dan kewajiban. Sumber lain selain KUHD adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau disebut juga Burgerlijk Wetboek BW. Salah satu bab dalam BW membahas tentang keterlibatan. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi mengacu pada 4 undang-undang. Keempat UU tersebut adalah UU Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, UU Pasar Modal nomor 8 tahun 1997, UU Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 32 tahun 1997, dan UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Sumber hukum umum adalah pasal 1339 KUH dan pasal 1347 KUH.
subjek hukum dagang. Yang pertama, orang atau perorangan. Yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pribadi, naturalized person. Sebagai subjek hukum, ia mempunyai hak dan dapat melaksanakan haknya yang ia jamin itu hukum yang berlaku. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang atau badan hukum, kumpulan badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi berbadan hukum nomor 25 tahun 1992 dan lain-lain. Tujuan dan fungsi hukum dagang. Tujuan memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan lancar. Perlindungan terhadap berbagai usaha, khususnya usaha kecil menengah (UKM). Membantu meningkatkan sistem keuangan dan perbankan. Memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi atau pelaku usaha. Implementasi perdagangan yang aman dan adil untuk semua pedagang. Fungsi hukum dagang menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pebisnis perdagangan usaha agar usahanya tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Pengusaha lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perusahaan bisnis. Pemahaman tentang sikap dan perilaku bisnis atau transaksi yang adil, jujur, rasional, sehat, dinamis, dan justru karena sudah memiliki kepastian hukum. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.